Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang final project kami yang berjudul Aplikasi Perhitungan Bangun Datar atau kami sebut APBD. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kamarudin MKom selaku dosen pemrograman kami. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Ramadan Bima Saputra dengan NIM 19112598, lalu Ade Prasetyo dengan NIM 19112606, lalu saya sendiri Joseph Emmanuel Wijaya dengan NIM 19112627, lalu Erika Yosita Putri dengan NIM 19112633, lalu ada Renaldi Hadiansyah dengan NIM 19112649, dan yang terakhir ada Anggareni Dwi Astuti dengan NIM 19112657. Untuk tujuan awal pembuatan program ini, kami membuat untuk mempermudah dan mempercepat pengkoreksian luas dan keliling bangun datar. Karena mungkin masih banyak di luar sana orang-orang yang kurang teliti dan juga lupa dalam beberapa perhitungan bangun datar. Nah, untuk penerapan lebih lanjutnya bisa diaplikasikan juga ke dalam perhitungan luas tanah untuk menentukan surat tanah dan juga panjang keliling tanah untuk pembuatan tembok maupun pagar. Untuk program yang kami buat lebih lengkapnya seperti ini. Ini tampilan utama program kami. Yang pertama saya akan menunjukkan nomor 1, yaitu tambah bangun datar. Nah, tambah bangun datar ini berisi beberapa bangun datar yang sudah ada rumus-rumusnya. Untuk pertama saya akan mencoba persegi panjang, lalu pencet 2. Nah, dalam persegi panjang ini masukkan panjang, berapa panjang yang ingin diinputkan. Misalnya saya masukkan 5, lalu masukkan lebarnya misalnya 3. Nah, lalu data ini akan tersimpan dan ditampilkan di nomor 3, tampilkan bangun datar. Mari kita lihat. Nah, ditampilkan bangun datar ini terlihat tadi yang telah kita inputkan, yaitu panjangnya 5 dan juga lebarnya 3. Lalu di situ keluar di sini luas bangun datar. Bangun datarnya tadi kan persegi panjang, di sini nama bangun datar. Lalu luasnya 15 dan kelilingnya 16. Lalu kita ingin menginputkan bangun datar lagi, tekan enter lalu tekan 1. Nah, kita ingin menginputkan bangun datar misalnya lingkaran, lalu pencet 7. Lalu masukkan jari-jari lingkarannya. Misalnya di sini saya masukkan jari-jari lingkaran 7. Nah, lalu datanya akan tersimpan di tampilkan bangun datar. Nah, lalu di sini sudah keluar ya, nama bangun datar lingkaran, luas bangun datarnya sekian dan juga keliling bangun datarnya sekian. Lalu jumlah bangun datarnya ini luas bangun datar yang pertama ditambah dengan luas bangun datar yang kedua, yaitu sekian. Lalu untuk menu hapus bangun datar ini, kita ingin menghapus bangun datar yang mana. Misalnya yang kedua nih, lingkaran sudah tidak diperlukan lagi, lalu kita hapus sesuai dengan nomornya. Misalnya saya ingin menghapus nomor 2, lingkaran, lalu tekan nomor 2, enter, dan data berhasil dihapus. Mari kita cek lagi. Nah, sudah terhapus ya lingkarannya. Sekarang tinggal bangun datar. Ya, mungkin itu tampilan dari aplikasi kami. Dalam pembuatan program ini kami menggunakan beberapa materi yang sudah diajarkan, seperti kelas dan objek, encapsulation, inheritance, polymorphism menggunakan pewarisan, abstraction, dan yang terakhir relationship. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang kelas dan objek terlebih dahulu. Kelas dan objek. Dalam pemrograman OOP atau Object Oriented Programming, kelas merupakan suatu tipe data yang mendefinisikan seperangkat variabel dan metode untuk objek yang dideklarasikan. Jadi kelas ini bisa diibaratkan sebagai blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan data dan perilaku suatu tipe.
Nah, dalam pendeklarasian kelas ini wajib dimulai dengan kata kunci kelas. Nah, sebelum kata kunci kelas biasanya diberi akses modifier publik. Nah, di sini kita memberi nama kelas, lalu memberi nama kelas tersebut. Setelah itu baru berisi tubuh kelasnya. Nah, tubuh kelas ini berisi data dan metodenya. Lalu objek. Objek adalah cara pendeklarasian dari kelas yang telah kita buat tadi. Kalau misalnya diibaratkan sebuah kue, kelas itu cetakan kuenya dan objek adalah hasil atau kuenya itu. Nah, untuk codingan programnya tadi mari kita lihat. Ini adalah source code dari aplikasi program kita tadi. Nah, yang saya akan jelaskan adalah kelas. Di sini kita memiliki 9 macam kelas. Kelas program, bangun datar, belah ketupat, layang-layang, dan seterusnya. Nah, yang disebut kelas itu ini ya, kelas program. Lalu isinya ada kelas bangun datar, isinya ada kelas belah ketupat, dan seterusnya. Nah, yang berada di dalam kelas ini adalah data dan metode yang akan kita gunakan di objek nantinya. Nah, untuk objeknya seperti apa? Objeknya seperti ini di bawah. Nah, ini adalah nama kelas tadi. Lalu ini adalah objeknya yang akan kita gunakan sebagai data dan untuk menggunakan metode yang ada di bawahnya ini. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang kelas dan objek. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Yusta Putri dengan NIM 19112633. Saya ingin menjelaskan tentang encapsulation di dalam program yang telah kami buat, gitu kan. Nah, encapsulation itu apa sih? Sebelumnya saya ingin menjelaskan encapsulation, nah kan. Encapsulation itu adalah sebuah konsep object oriented programming yang digunakan untuk membungkus data dan fungsi untuk menjaga tetap terjaga agar tidak ada penyalahgunaan. Nah, dalam program ini, encapsulation ini untuk membungkus metode dan file. Jadi, dia tidak perlu tahu detail informasi yang ada di dalam kelasnya gitu. Jadi, user hanya perlu tahu metode dan propertiesnya yang ada di dalam kelasnya. Nah, beserta fungsinya gitu kan. Nah, contohnya gini nih contohnya. Contoh di dalam program yang telah kami buat ini ya. Kelas persegi. Kan ada properti sisi tuh. Nah, user tidak perlu tahu sisinya itu berapa. Nah, tapi user ya tahu bahwa sisinya itu berguna untuk menghitung. Nah, ada juga nih metode luas dan keliling. User tidak perlu tahu luas dan kelilingnya itu berapa dan seperti apa. Nah, tapi user hanya tahu bahwa metode luas itu untuk menghitung luas dan metode keliling itu berfungsi untuk menghitung keliling. Seperti yang bisa teman-teman lihat kode program yang telah ditampilkan dan penjelasan saya. Semoga kalian teman-teman bisa menganalisa program yang telah kalian lihat dan penjelasan yang telah saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya nama saya Renaldi Adiansyah dengan NIM 19112649 akan melanjutkan bagian untuk inheritance atau pewarisan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu inheritance. Inheritance yang kalau di bahasa Indonesia itu tadi pewarisan, itu ya pewarisan atau turunan dari satu kelas ke kelas baru. Ya, dengan mewakili semua function yang ada di kelas utama atau kelas induk itu tadi. Jadi nanti dari kelas utama fungsinya itu akan turun ke kelas anak atau kelas baru. Nah, jadi misalkan kayak untuk di final project ini kan kita buat final project untuk menghitung keliling dan luas. Nah, bangun datar itu kan banyak, ada persegi panjang, jajar genjang. Nah, bentuknya aja udah beda apalagi rumusnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus yang sama. Kita nggak bisa menggunakan rumus persegi panjang di persegi, kita nggak bisa menggunakan rumus segitiga di jajar genjang. Jadi kalau kita menuliskan rumus yang sama di kelas induk, itu yang ada nanti
si program tidak bisa menghitung atau bentrok. Nah, makanya kita menurunkan sifatnya ke kelas baru, untuk membuatnya lebih spesifik gitu. Jadi nanti kan untuk development project ini ada kelas bangun datar itu sebagai kelas induk, ada juga kelas persegi panjang itu nanti sebagai kelas anak untuk menaruh rumusnya gitu. Deklarasinya tetap di kelas induknya yaitu bangun datar, tapi untuk rumusnya atau functionnya atau fungsinya itu nanti di kelas anak, seperti itu. Jadi bisa dibilang nanti berhubungan satu sama lain lah. Nah, di sini kita sudah buka codingan kita dan kita sekarang ada di bagian persegi dan bangun datar. Bangun datar sebagai kelas bangun datar sebagai kelas induk, persegi sebagai kelas anak. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau semisalkan nanti bangun datar ini dikasih rumus yang sama atau ya rumus yang beda-beda tapi ditaruhnya di sini semua gitu, yang ada nanti programnya jadi bentrok atau tidak bisa menghitung atau bahkan gagal untuk diproses. Nah, jadinya bangun datar ini nanti diturunkan sifatnya ke kelas anak. Kita ambil contoh yaitu persegi misalkan. Nah, di sini untuk bangun datar itu sudah ada declaration yaitu keliling. Nah, sama luas. Tapi kan kita nggak tahu nih rumusnya keliling itu apa. Nah, terus kita lihat di persegi. Di persegi itu dia sudah ada fungsi luas sama keliling. Luasnya yaitu sisi kali sisi, kelilingnya 4 kali sisi. Terus dia akan ngambil nilainya dari sini nih, dari sisi get and set. Nah, nanti dia mengambil nilai dulu sisi get and set, dia dihitung di sini sama di sini. Setelah dia menghitung, kan dia aslinya ini turunan dari bangun datar. Nah, dengan deklarasi ini si nilai yang udah dihitung tadi akan dinaikkan atau di-up ke si bangun datar ini. Untuk apa? Untuk dikeluarkan outputnya atau untuk diproses lebih lanjut seperti itu. Misalkan nanti di sini ada cout-nya langsung atau apa gitu. Sama juga kayak lingkaran. Jadi di sini lingkaran titik 2 bangun datar. Ini deklarasi untuk inheritance ya, untuk pewarisannya. Dia nanti ngambil nilainya dari sini, jari-jari get and set. Fungsi luasnya seperti ini, fungsi kelilingnya seperti ini. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kita next ke materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Anggareni Dwi Astuti dengan NIM 19112657 dari kelas Informatika 01. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dalam program kami yaitu polimorfism. Nah, polimorfism itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya memiliki banyak bentuk. Jadi dapat dikatakan polimorfism merupakan suatu konsep dalam bahasa pemrograman yang mempunyai arti sesuatu yang sama dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Atau dapat juga dikatakan bahwa satu metode pada kelas dapat mempunyai beberapa implementasi yang berbeda-beda namun dengan cara yang sama. Nah, berikut adalah codingan polimorfism dalam program kelompok kami. Nah, bagaimana sih penerapannya dalam program kali ini? Nah, dalam proyek kali ini kita menggunakan program yang memiliki banyak bentuk bangun ruang. Ada lingkaran, persegi panjang, segitiga sama sisi, dan juga trapesium sama sisi, dan juga bentuk lainnya. Nah, dalam mengimplementasi rumus untuk mencari luas dan juga keliling, setiap bangun ruang itu berbeda-beda tentunya. Namun, untuk memanggil rumus tertentu,
tentunya menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan metode kelas dan juga keliling. Nah, demikian yang dapat. Oke, di sini saya akan membahas tentang abstraksi. Apa itu abstraksi? Jadi abstraksi adalah salah satu konsep dasar OOP yang menyembunyikan kompleksitas dari sebuah objek. Dengan kata lain, abstraksi hanya memberikan gambaran umum tentang apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek dan bukan bagaimana cara melakukannya. Jadi abstraksi hanya memberikan gambaran kemampuan dari sebuah objek tanpa membahas implementasi kodenya seperti apa. Untuk implementasi abstraksi ini ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan interface dan yang kedua yaitu menggunakan abstract class. Nah, di dalam program ini kita menggunakan abstract class yang dalam implementasinya menggunakan konsep pewarisan atau inheritance. Oke, langsung saja kita menuju ke source code-nya. Kita langsung menuju ke kelas induknya atau parent kelasnya, yaitu bangun datar. Ciri-ciri bahwa kelas parent ini menggunakan abstraction class adalah adanya keyword abstract di dalam kelas parentnya, yaitu kelas bangun datar. Di dalam bangun datar itu bisa apa aja sih? Nah, di bangun datar sendiri misalnya kita bisa menghitung data berupa luas dan keliling bangun datar. Di sini juga kita tambahkan keyword abstract yang menandakan bahwa dia adalah abstract class. Nah, kita hanya bisa memberikan gambaran apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Dalam hal ini, yang bisa dilakukan oleh bangun datar adalah menghitung luas dan keliling bangun datar. Tanpa tahu bagaimana caranya untuk menghitung luas dan keliling pada bangun datar tersebut. Bagaimana kita menggunakan abstrak ini? Kita menuju kelas turunannya. Nah, bangun datar itu ada apa aja sih? Di sini kami mencontohkannya beberapa bangun datar seperti belah ketupat, layang-layang, lingkaran, persegi panjang, dan trapesium sama kaki. Oke, kita menuju yang paling simpel saja, yaitu persegi. Kita ingat tadi apabila menggunakan abstract class berarti kita menggunakan konsep pewarisan atau inheritance. Nah, di sini sebagai tandanya yaitu dengan tanda titik 2. Oke, di sini metode abstrak dari kelas induk harus didefinisikan di kelas anaknya. Caranya yaitu menggunakan override. Nah, di sini baru kita bahas bagaimana cara menghitung luas dan keliling bangun datarnya. Misalkan di sini cara menghitung luas persegi adalah sisi kali sisi, berbeda dengan persegi panjang. Cara menghitung luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Begitu juga dengan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Ramadan Bima Saputra dengan NIM 19+2598 dari kelas 19 Informatika 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang relationship atau relasi antar kelas. Dalam paradigma pemrograman berorientasi objek, sebuah aplikasi dibangun dengan menggabungkan beberapa kelas. Kelas-kelas tersebut saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam aplikasi yang berukuran cukup kompleks, banyak kelas-kelas yang terlibat dalam aplikasi tersebut. Maka untuk aplikasi yang kompleks tersebut dibutuhkan permodelan kelas untuk menggambarkan aplikasi yang dibangun. Tool yang digunakan untuk memodelkan kelas-kelas dalam PBO adalah UML atau Unified Modeling Language. Pada konsep pendekatan berorientasi objek dengan permodelan UML atau Unified Modeling Language dikenal sedikitnya 6 jenis hubungan yang dapat dijalin antar kelas dalam lingkup program. Hubungan-hubungan tersebut antara lain yaitu inheritance, realization, dependency, aggregation, dan composition. Pertama, saya akan menjelaskan tentang inheritance. Inheritance merupakan relasi turunan di mana sebuah kelas diciptakan berdasarkan kelas lainnya.
Kelas yang diciptakan disebut dengan kelas anak dan kelas asalnya disebut dengan kelas induk. Kelas anak akan mewarisi seluruh metode dan properti yang dimiliki oleh kelas induknya. Relasi turunan ini sering disebut juga dengan relasi is-A. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang realization. Realization merupakan relasi yang terjadi akibat implementasi dari interface. Dalam relasi realization, sebuah kelas yang mengimplementasikan interface tertentu harus mendefinisikan atau mengimplementasikan seluruh metode yang dideklarasikan dalam interface. Selanjutnya yaitu dependensi. Dependensi merupakan relasi antar kelas di mana satu kelas membutuhkan atau tergantung kepada kelas lainnya. Tapi ketergantungan tadi tidak terjadi timbal balik. Yaitu aggregation. Relasi aggregation merupakan bentuk khusus dari relasi dependensi. Pada relasi dependensi tidak ada dinyatakan kepemilikan kelas. Relasi aggregation ini juga sering disebut relasi HA. Selanjutnya yaitu composition. Composition merupakan relasi yang lebih spesifik dari relasi aggregation. Pada relasi ini suatu kelas tidak hanya dimiliki oleh kelas lainnya, tapi juga siklus hidup kelas tersebut juga ditentukan oleh kelas yang memilikinya. Pada relasi ini biasanya objek dari kelas yang dimiliki diciptakan di dalam kelas yang memilikinya. Pada proyek kali ini kami menggunakan relasi inheritance atau pewarisan. Sebagai contoh di coding yang telah kita buat ini, di program yang telah kita buat ini, itu kelas induknya yaitu bangun datar itu, dan untuk kelas anaknya seperti persegi, persegi panjang, trapesium, segitiga sama sisi, belah ketupat, layang-layang, lingkaran, dan lain sebagainya. Maksudnya ini, jadi persegi panjang, persegi, lingkaran, dan lain sebagainya itu merupakan bentuk dari bangun datar. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya masih banyak kekurangan dalam menjelaskan atau penjelasan saya masih belum sesuai yang diinginkan teman-teman, saya maaf. Mungkin sekian penjelasan final project kami, yaitu aplikasi perhitungan bangun datar atau APBD. Apabila masih banyak kekurangan saat menjelaskan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.